Apakah mencintaimu begitu sulit? Apakah mencintaimu harus begitu sakit? Madrid dibantai 4-0 di kandang sendiri. RRQ kalah tipis 4-3 di partai final. Ngops lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abdi Rifki. Ya, begitulah ya. Berbagi keresahan demi keresahan, dan berharap ada kebaikan. Sorry banget nih, sebuah opening yang cukup lesu ya. Ya gimana nggak lesu ya? Ada sebuah berita yang bikin berak-berak ya, tentu saja ya. Ada berita sedih. Memang beritanya sudah cukup lama ya, terjadi pekan lalu. Mungkin juga sebenarnya sudah basi ya. Tapi barangkali di luar sana masih ada fans Real Madrid, Madridista, dan fans RRQ Hoshi, para Kingdom yang masih belum move on kayak gua. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Begini, Real Madrid. Sebelumnya gue coba mereveal dulu ya bahwa gue adalah seorang Madridista bos. Bahwa gue adalah seorang Madridista sejak 2002 gue menjadi Madridista. Susah senang udah gue lalui sebagai Madridista. Kala itu mereka baru punya 9 trofi, cuma bisa menang La Liga, Copa del Rey. Di UCL mereka dihancurkan oleh tim-tim kayak Lyon, AS Roma. Susah lah pokoknya lah. Pemain bertabur bintang Los Galacticos, nggak bisa dapat UCL, dibully sana sini. Pelatih silih berganti, pemain bintang masuk, tetap aja busuk. Gue menjadi Madridista, gue mendeklarasikan diri menjadi Madridista bukan ketika mereka mendapatkan La Decima pada 2014, juga bukan ketika mereka mematahkan kutukan untuk menjadi back-to-back UCL Champions kala itu. Jadi memang belum pernah ada tim yang bisa back-to-back ya. Dulu mungkin ada ketika namanya masih Piala Champions sebelum Liga Champions. Gue juga bukan Madridista yang baru menjadi Madridista ketika mereka berhasil hat-trick UCL. Hat-trick bos, senggol dong. Bukan, gue juga bukan yang ngaku-ngaku Madridista ketika mereka mendapatkan gelar ke-14. Gue juga bukan Madridista yang baru-baru ini yang ketika mereka mendapatkan gelar ke-15. 15 bos. Tapi justru gue dengan bangganya mereveal diri gue sebagai Madridista ketika baru saja belum kering kuburannya, belum kering. Baru saja dibantai 4-0 di kandang sendiri Santiago Bernabeu oleh tim yang tidak lain tidak bukan rival abadi. Rival sampai dajal turun, rival sampai mati lah itu ibaratnya. Siapa lagi kalau bukan Barcelona, tim yang sebenarnya lagi cukup struggle, keuangannya lagi naik turun, tim yang dibilang bagus
ya nggak juga dibilang nggak bagus ya, mereka bantai Real Madrid gitu. Pokoknya ini tim memang beberapa musim belakangan lagi struggle banget lah, lagi struggle banget ini. BPJS-nya juga mungkin kelas 3. Lagi aduh, suram lah pokoknya Barcelona beberapa musim belakangan ya. Ini bukan Barcelona ketika mereka bisa sextuple ya, dapat 6 gelar dalam satu musim. Bukan Barcelona yang bisa dapat treble winner, trio MSN yang mengerikan, Pep Guardiola. Bukan, ini Barcelona yang bantai Madrid 4-0. Sungguh menyedihkan ya. Ya gue nggak ingin bahas terlalu jauh terkait teknik ya, strategi dan lain sebagainya. Gue bukan seorang football expert, gue hanya seorang pembacot handal. Wah, yes. Jadi kapasitas gue sebagai pembacot handal gue akan maksimalin di sini. Ini gue coba cerita ke belakang dulu ya. Memang Madrid pasca ditinggal Benzema, praktis mereka tidak punya striker murni ya, kecuali Joselu. Madrid biasanya main pakai false nine, Jude Bellingham. Memang posisi aslinya bukan di situ, tapi dipasangkan di situ di belakang striker. Duetnya jelas Rodrigo dan Vinicius. Hasilnya apa? Gelar ke-15. Lalu santer dikabarkan datang Kylian Mbappe. Sebenarnya gue salah satu orang yang cukup meragukan ya. Mbappe oke lah, kayaknya OP banget nih di PSG. Ya PSG cowok, lawannya juga siapa gitu loh. Liga Tani, mainnya sambil makan nasi uduk juga menang gitu. Mbappe, memang gratis. Dan mungkin di atas kertas juga Mbappe adalah striker yang luar biasa ya. Banyak tim mau gitu punya Mbappe. Tapi ini berbeda bos, ini Real Madrid. Pemain hebat doang nggak cukup. Belum tentu bisa gitu gabung ke Real Madrid dengan segitu besar tekanan. Ya terbukti Eden Hazard kurang bagus apa dia di Chelsea. Di Madrid dia jadi member VIP BPJS. Dan itu yang sempat gue takutkan di Mbappe. Mbappe akan ya cukup struggle lah mungkin di musim-musim awal. Ya gue nggak tahu di musim kedua atau ketiganya. Tapi di musim awal ya kelihatan dia begitu struggle. Entah memang ego, entah memang dia masih adaptasi gitu ya. Tapi sejauh ini ya tidak segacor itu, cok. Bahkan tidak segacor ketika Bellingham di musim perdananya gitu. Ya inilah yang terjadi akhirnya. Sama-sama, jadi sebelum hari H ya, El Clasico, Real Madrid melawan Barcelona. Real Madrid ngalahin Borussia Dortmund ya. Ulangan partai final Liga Champions ketika Madrid mendapatkan gelar ke-15-nya. Barcelona juga mengalahkan hantu dari masa lalunya ya, Bayern Munchen. Tragedi 82. Gue rasa nggak akan ada yang pernah lupa dengan kejadian itu ya. Dan Barca seakan-akan menghancurkan dan menghapus mimpi buruknya ya, hantu dari masa lalunya Bayern Munchen. Sama-sama ngebantai jawara jagoan dari Bundesliga. Ketemulah mereka di El Clasico. Dan gue rasa juga nggak ada satupun pengamat bola, fans sepak bola yang akan menduga bahwa hasil akhirnya akan 4-0. Termasuk gue. Gue nggak ingin ngomongin soal strategi, possession ball, 2 gol yang offside lah, bodo amat lah. Kalah is kalah. Kalah ya udah kalah, cok. Tapi maksud gue, why gitu loh, kok bisa gitu. Kok bisa gitu. Dibantai 4-0 itu, aduh. Ngopslah dulu guys lah. Apakah karena backnya ya? Backnya. Jujur gue juga kurang suka sih sama Eder Militao. Tapi apa daya gitu loh. David Alaba masih jadi
member VIP BPJS. Thibaut Courtois juga lagi mulai nih, Thibaut Courtois nih sembuh sakit nih. Akhirnya Andre Lunin sebenarnya juga bukan kiper gembel gitu ya. Jangan lupa dia adalah pahlawan ketika mengandaskan Manchester City di adu penalti. Tapi nggak tahu kenapa ya itulah sepak bola guys. Bola itu segitiga. Gue juga nggak paham kenapa bisa gitu dibantai 4-0. Apakah mereka kebanyakan push rank malam-malamnya gitu jadi ngantuk mainnya? Apakah mereka kebanyakan makan nasi padang gitu, kenyang, berat badannya gitu? Atau apa gitu loh, gue juga nggak paham. Ya itu salah satu yang membuat suram pekan gue kemarin. Bahkan sampai sekarang lukanya masih terasa. Gue masih akan gak percaya gitu loh. El Real bos dibantai 4-0. Tapi ya itulah kenyataan ya guys. Tapi terlepas daripada apapun yang terjadi, ya gue respect dulu kepada Barcelona. Keren, good job. Akhirnya kalian bisa ngalahin Real Madrid ya. Karena musim lalu kan kalian kalah home away. Kali ini kalian bisa bangkit memimpin puncak klasmen ya. Poinnya lumayan jauh. 4-0 lagi menangnya, cukup meyakinkan di kandang Santiago Bernabeu bahkan. Tapi meskipun begitu, walaupun tim kesayangan gue Real Madrid dibantai 4-0 di kandang sendiri, tapi gue bahkan mungkin juga gue mengajak para Madridista di luar sana, tidak perlu kecewa banget, bersedihlah secukupnya. Bahkan gak perlu ganti klub kesayangan, gak perlu. Kenapa? Karena gak ada klub yang lebih baik dari Real Madrid bos, gak ada. Ya walaupun juga gak selalu juara ya, walaupun gak selalu menang, tapi ingat, sehebat apapun klub lain, klub di Eropa ya, mereka hanya bisa mengalahkan Real Madrid dalam satu pertandingan, bukan melampaui apa yang Real Madrid raih. Tidak mengalahkan raihan. Ya contohin aja bos, 14 bos, 14 ini bukan gua nggak update ya, tapi untuk membuktikan bahwa 14-nya aja jauh bos buat dikejar bos, apalagi 15, senggol dong. Ya jadi ya gua sebagai Madridista tetap bangga dengan Real Madrid gua. Raih La Liga terbanyak, bahkan salah satu yang terbanyak di Eropa ya, raihan trofi domestiknya. UCL udah jelas, mungkin sampai H-3 kiamat susah klub-klub lain ngejar 15 gitu. Susah. Kecuali Arsenal ya, Arsenal terpantau sejauh ini udah 20 UCL ya. 20 UCL. Karena bagi The Gunners, fans Arsenal, trofi invincible, trofi di mana mereka tidak pernah terkalahkan satu musim itu setara dengan 20 UCL ya. Tepuk tangan buat tim Arsenal, tepuk tangan buat para fans Arsenal. Respect. 20 UCL. Gak ada lawan. Jadi gitu ya. Wahai para Madridista, move on, bersedihlah secukupnya, tidak perlu terlalu kecewa. Percayalah, Los Blancos, kita masih yang terbaik. Dan ini musim juga masih awal-awal bergulir ya, belum berakhir, masih putaran pertama. Ini adalah maraton, putaran panjang, bukan sprint. Kita masih bisa dapat La Liga, kita masih bisa dapat Copa del Rey, kita masih bisa dapat UCL. Treble winner masih cukup memungkinkan gitu ya. Jadi tetap semangat. Hala Madrid, ya nada mas.
Oke, itu raja yang pertama ya. Sang raja Eropa, Real Madrid. Kedua, seakan-akan melengkapi pekan suram gua ya. Bahkan kejadiannya hampir bersamaan ya. Jadi Real Madrid dibantai, besok malamnya RRQ Hoshi. Tim kebanggaan gua, tim kesayangan gua di game Mobile Legends ya, RRQ Hoshi. Gue juga ingin mereveal diri gue sebagai Kingdom. Terakhir kali RRQ Hoshi juara adalah pada season 9 ya. Itu adalah trofi MPL mereka ke berapa? Season 2, 5, 6, 9, berarti trofi keempat. Setelah itu mereka tidak pernah lagi juara. Bahkan 3 season mereka bahkan selalu pulang di awal playoff. Cukup menyedihkan. RRQ sang raja, Kings of Kings, raja dari segala raja, seperti lupa caranya juara, seperti tidak lagi betah gitu berada di tahtanya. Hingga akhirnya tibalah di season 14, perombakan besar-besaran, rosternya diganti semua, meninggalkan hanya Skylar. Sisanya ada Sutsujin yang melanglang buana ke NPL Malaysia, dan 3 lainnya adalah player RRQ dari MDL, dan 1 lagi Hazel, bocil masih sekolah, bocil yang mungkin baru wakil balik ya. Dan coach juga analis paket yang menjanjikan. Satu sisi banyak orang pede dengan roster ini, di sisi lain juga banyak yang meragukan ya, secara isinya hampir semua debutan. Tapi di luar dugaan, RRQ jadi juara regular season, semuanya dikalahin kecuali EVOS. Bahkan Onyx kalah 2 leg. Luar biasa. Sang juara bertahan 4 kali juara, Gox, sang Thanos yang hampir mendapatkan cincin kelimanya. BTR juga tim yang musim lalu ngalahin RRQ terus, dikalahin juga 2 leg. Bahkan tim Liquid ID, sang juara akhirnya, juga dikalahkan 2 leg. Gue nggak ingin membahas soal teknik ya, seperti biasa. Apakah itu draft, strategi, gameplay. Ya, gue bukan seorang analis, gue hanya seorang pembacot handal. Wah, anjas, senggol dong. Singkat cerita, akhirnya RRQ di final upper bracket ya, mereka menurunkan tim Liquid ID setelah berhasil comeback 3-2. Diturunin tim Liquid ID ke lower bracket. Di situ gue udah mulai pede, fix juara. Tapi ternyata ya seperti yang kita tahu, di final memang begitu sengit ya, hard game parah itu. Bahkan skornya ya 3-4 best of 7. Ini seperti mengulang seperti deja vu di season 8 ya. Kala itu Onyx berhasil kita turunkan ke lower bracket, kita kalahkan mereka di final upper bracket. Tapi yang kita kalahkan di final upper bracket justru yang mengalahkan kita di grand final. Sungguh menyedihkan. Tapi nggak apa-apa. Para Kingdom, ya lagi-lagi gue bilang nggak apa-apa. Kita harus tetap bersyukur, bersedihlah secukupnya. Nggak perlu kecewa banget. Apalagi ganti tim kesayangan, nggak perlu. Ingat kembali, musim lalu kita pulang duluan di playoff. Skylar yang paling lama di tim sekarang,
Musim lalu dia kalah duluan, dia pulang duluan di playoff. Sutsujin dia belum pernah main di playoff. 3 rookie-nya juga yang dari MDL juga belum pernah main di playoff. Cute bahkan juga musim lalu di BTR juga pulang cepat. Tapi musim ini mereka, tapi lihat sekarang, alhamdulillah mereka masuk ke Grand Final, dapat tiket M6. Jadi sekali lagi kepada para Kingdom, bersedihlah secukupnya, nggak perlu kecewa banget, apalagi sampai ganti tim kesayangan, nggak perlu. Kita tetap perlu mensyukuri ya apa yang sudah diraih RRQ musim ini. RRQ jaya. Sebusuk-busuknya RRQ, ingat, pertama mereka lolos playoff karena ada tim sebelah yang nggak lolos playoff back to back kok nggak lolos playoff. Bengkai ya. Sebusuk-busuknya EVOS, kita harus tetap respect. Walau bagaimanapun EVOS juga pernah juara MPL beberapa kali. Mereka juga salah satunya tim Indo yang pernah menjuarai M Series. Sebusuk-busuknya RRQ masuk ke Grand Final, dapat tiket M6, di mana tim lain juga tidak mendapatkannya. Dan respect ya buat tim Liquid ID, akhirnya awal-awalnya busuk, akhirnya mereka malah juara. Respect banget, timnya juga debutan langsung juara, dapat M6. Respect. Kita doain aja tim dari Indonesia bisa juara M6 ya. Syukur-syukur bisa All Indonesian Final di Malaysia di M6. Seperti yang terjadi di M1 di Malaysia juga tempatnya. Itu All Indonesian Final, EVOS melawan RRQ. Mudah-mudahan terulang kembali dan RRQ yang juara tentu saja. Nggak apa-apa runner up MPL, nggak apa-apa. Yang penting juara M6. Kalau gue disuruh milih juga nggak apa-apa, gue nggak pernah juara MPL, asal juara M6, juara M Series. Ya, walaupun pasca kekalahan pasti ada aja hujatan sana sini. Telan aja bulat-bulat, dengerin aja. Ingat, yang bisa menghujat RRQ hanyalah satu, EVOS. EVOS punya M1. Walaupun mereka nggak lolos playoff berulang kali. 2, Onyx yang memang lagi mendominasi, bisa dibilang tim Indo paling berprestasi ya kalau kita melihat dari trofi MPL-nya paling banyak, MSC-nya juga lebih dari sekali. Terus siapa lagi? Alter Ego nggak mungkin, Geek Farm nggak pantas, BTR skip. Siapa lagi? Liquid ya boleh lah mereka season ini ya, aktualnya mereka kalau membuli para Kingdom ya it's okay, mereka juaranya. Kita yang kalah ya nggak usah banyak alasan, kita bukan pecundang yang kalau kalah banyak alasan. Terima aja kita kalah, nggak apa-apa. Kingdom tetap semangat, RRQ tetap RRQ, tetap menjadi tim besar di Indonesia dengan fanbase terbanyak. Kingdom jaya. 20-21 November kita doakan ya, semoga RRQ bisa berjaya di M6, masuk final dan juara tentunya, nggak apa-apa, supaya nggak ada lagi yang bisa membuli Kingdom, membuli RRQ, termasuk si EVOS Fams dengan M1 ya. Jadi sekali lagi para Kingdom di luar sana yang masih belum move on, termasuk gua, mari kita move on. Mari kita doakan dan optimis di M6. Semoga tim Indo yang juara, dan itu adalah RRQ Hoshi, Kings of Kings. Dan semoga juga Real Madrid, sang raja Eropa, bisa double winner atau minimal ya
juara apa kek lah. So teman-teman, bersedihlah secukupnya. Jangan lupa bersyukur. Ingat, ketika kita mencintai, itu bukanlah hanya ketika ia tampil baik dan bergelimang prestasi atau keberhasilan. Tapi mencintai juga adalah ketika mereka jatuh, kalah, tersungkur, terpuruk. Karena cinta adalah hakikat. Wah, anjas. Oke lah, sekian dulu curcol ya, curhatan gua tentang pekan yang cukup suram ya, di mana dua raja merana, Raja Eropa dan Kings of Kings, RRQ Hoshi dan Real Madrid, kepada para Madridista dan Kingdom, gue yang menyampaikan keresahan gue ini. Oke teman-teman Ngops, dimanapun berada, semoga selalu sehat dan sukses selalu. Ngops lah. Assalamualaikum.